Bab 67. Setelah Yemo masuk ke dalam, suhu udara meningkat drastis. Dia terguncang. Di dalam formasi tersembunyi itu ada formasi pemanas. Tidak heran kalau di kaki gunung itu jauh lebih dingin. Yemo tidak bisa mengeluarkan salah satu dari kedua formasi itu. Alasan dia masuk ke dalam adalah untuk mencari kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Selain itu, dia juga percaya bahwa orang yang tinggal di sana tidak akan kuat. Saat itu Yemo berada di terowongan berbatu dan sangat kering karena formasi pemanas. Di langit-langit terowongan, ada mutiara bercahaya setiap beberapa meter. Dia tahu bahwa ini mungkin bukan mutiara bercahaya, tetapi sejenis biji bercahaya. Yemo tidak melanjutkan perjalanannya ke gunung, dia hanya memindai indera spiritualnya. Ada banyak ruangan batu, dan tidak terlihat berantakan. Ada berbagai macam makanan di dalamnya, termasuk daging kering. Rumah batu terakhir memiliki formasi penghalang indera spiritual. Itu memang rumah seorang kultivator. Yemo merasa gembira. Ia bertanya-tanya apakah orang itu datang dari tempat lain seperti dirinya, atau dari bumi. Karena dia sudah ada di sana, dia perlu bertemu orang ini. Selain itu, dia tahu sudah terlambat untuk pergi sekarang. Memasuki formasi tersembunyi berarti orang di dalam bisa melihatnya. Namun, Yemo tidak segugup sebelumnya. Tidak ada formasi ofensif atau defensif di sana. Dari sini, dia bisa tahu bahwa orang itu bukanlah seorang master. Rumah kultivasi seorang master pasti memiliki formasi pertahanan. Yemo berjalan ke ruangan yang terhalang oleh indera spiritual dan berkata, "Namaku Yemo, aku kebetulan berjalan melewati tempat ini. Bisakah aku tahu nama teman Dao ini?" Setelah keheningan yang lama, sebuah suara serak berkata, "Masuklah." Itu bahasa Mandarin. Yemo mengunci pedang terbangnya dengan indera rohnya dan memasuki ruangan. Ada seorang pria duduk di tengah ruangan dengan seekor singa laut besar di sampingnya. Singa laut itu sudah lama mati, tetapi masih ada darah di mulut pria itu. Jelaslah bahwa pria itu terluka karena gelombang chi-nya sangat tidak stabil. Mungkin itu disebabkan oleh kultivasinya yang tidak tepat. Ketika Yemo memeriksa kekuatan pria itu, hatinya hancur. Dia tidak dapat mengatakan seberapa kuat pria itu. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa pria itu jauh lebih kuat darinya. "Apakah kamu juga tidak sengaja masuk ke sana?" tanya pria itu. Yemo tercengang. Karena orang ini adalah seorang kultivator dan lebih kuat darinya, tidak mungkin dia tidak tahu bahwa tempat ini adalah formasi tersembunyi. Sepertinya dia juga tidak sengaja masuk ke sana. Apakah dia mengujinya atau semacamnya? Yemo menatap pria itu dengan bingung. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia mungkin benar-benar tidak tahu bahwa itu adalah formasi tersembunyi, karena dia mungkin tidak pernah memindai kekuatannya dengan indera rohnya. Mungkin pria itu datang ke sana secara tidak sengaja, menemukan metode kultivasi dan mulai berkultivasi di sana. Memikirkan hal ini, Yemo merasa tenang. Dia langsung mengangguk, "Benar sekali. Aku datang ke Antartika untuk liburan dan tanpa sengaja masuk ke sini. Aku tidak menyangka akan menemukan ini." "Kau berbohong," lelaki itu tiba-tiba menatap Yemo dengan dingin, "kau jelas tidak ke sini untuk liburan." Yemo terguncang. Apakah dia telah mengujinya sebelumnya? Namun setelah mendengar ini, Yemo langsung mengerti bahwa itu karena dia tidak membawa ransel. Tidak peduli apakah pria itu menemukan tempat ini secara acak atau dibawa ke sana oleh tuannya, Yemo tidak ingin tahu lagi. Selain beberapa formasi, dia tidak melihat apapun lagi. Tidak ada gunanya tinggal di sana. Dia tidak menemukan yang dapat membantunya di sana. Sebaliknya, dia telah bertemu seseorang yang lebih kuat darinya. Meskipun orang ini terluka, dia tidak ingin mengganggunya. "Barang-barangku ada di luar. Aku pergi dulu, selamat tinggal." Yemo segera mulai mundur. Namun, saat Yemo hendak bergerak, pria itu tiba-tiba meninjunya. Dia bahkan tidak bisa mengelak dan terbanting ke dinding. Dia memuntahkan darah, organ-organnya terbakar. Apakah dia berada di tahap tersier pengumpulan Qi? Yemo terguncang. Dia hanya berada di tahap tengah pengumpulan Qi, sementara pria itu hampir berada di tahap puncak. Itu hanya selangkah lagi dari pembentukan fondasi. Yemo menduga bahwa pria itu tidak tahu bagaimana mencapai pembentukan fondasi, jadi itulah sebabnya dia gagal naik. Hati Yemo hancur. Dia tidak punya cara untuk keluar hidup-hidup melawan seseorang dengan kaliber seperti ini. Yemo menutup mulutnya dan menelan pil kehidupan teratai. Kamu tidak mati," kata lelaki itu ketika melihat Yemo baik-baik saja setelah memuntahkan darah. Dia tercengang. "Kamu juga berlatih ilmu bela diri kuno, apakah kamu berada di tingkat bumi?" tanya pria itu. Meskipun nada bicara pria itu tenang, dia sangat terkejut. Karena luka-lukanya, darahnya mengalir tak terkendali. Meskipun dia bisa menghabisi dan membunuh Yemo, jika dia tidak menenangkan darah dan Qi-nya, dia akan sangat menderita, bahkan jika dia membunuh orang ini. Jika seminggu yang lalu, dia masih bisa membunuh Yemo. Tapi sekarang, Qi-nya semakin menyerangnya. Dia hampir tidak bisa keluar untuk mencari makanan. Yemo sudah mengerti. Pria itu benar-benar tidak mengerti kultivasi, dia bahkan tidak tahu cara memeriksa kekuatan. Mungkin dia bahkan tidak memiliki artefak sihirnya sendiri atau mengetahui seni bola api dasar. Dia hanya melawannya dengan Qi-nya. Memikirkan hal ini, Yemo merasa sedikit rileks, tetapi berkata dengan dingin, "Bukan urusanmu, kamu terlalu tidak tahu malu. Aku belum pernah bertemu denganmu, tetapi kamu langsung mencoba membunuhku. Apakah ini jalan yang kamu kembangkan? Tentu saja aku akan membunuhmu. Apa kau pikir kau bisa pergi setelah mengetahui tentang tempat ini? Teruslah bermimpi. Lagi pula, aku butuh darahmu untuk berkultivasi, bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu pergi? Tapi jika kau menjawab pertanyaanku, aku bisa membiarkan tubuhmu tetap utuh," kata pria itu dengan tenang sambil memperlambat Qi-nya. Yemo marah. Namun, meskipun pria itu tidak menguasai ilmu sihir, tingkatannya jauh lebih tinggi darinya.
Meskipun dia terluka, Ye Mo mungkin tidak dapat membunuhnya dengan pedang terbangnya. Dia dapat dengan mudah menangkisnya. Ye Mo hanya memiliki satu kesempatan dan dia harus menggunakannya dengan baik. Ye Mo tidak mengerti bagaimana seseorang yang tidak mengerti kultivasi sama sekali bisa mencapai puncak pengumpulan Qi. Bahkan dengan metode kultivasi yang baik dan bakat yang luar biasa, dia seharusnya tidak bisa melakukan itu tanpa Qi spiritual. Baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu dan memberimu peta harta karun, tapi kau harus menjawab beberapa pertanyaanku terlebih dahulu, kata Ye Mo. Pria itu mencibir, karena kau memberiku darah baru dan kau seorang seniman bela diri kuno, aku bisa menjawab beberapa pertanyaan. Tembak. Pertama-tama, metode kultivasi apa yang kamu gunakan? Bagaimana bisa sekuat ini? Kedua, mengapa kamu minum darah? Jangan khawatir, aku akan tetap memberimu peta harta karun, Ye Mo menekankan peta harta karun itu. Pria itu menatap Ye Mo dengan dingin dan berkata, apakah menurutmu aku menginginkan peta harta karun? Bahkan jika kau memberiku semua hal di dunia ini, kau tidak akan mengerti tujuanku. Mengenai apa yang aku kembangkan, kau tidak akan memahaminya bahkan jika kau mati. Itu adalah dao umur panjang. Seni bela diri kuno milikmu hanyalah sampah di hadapanku. Jika aku tidak gagal mencapai tahap dasar, aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Ye Mo terguncang. Orang ini memang gagal mencapai tahap dasar. Namun, di saat yang sama, Ye Mo merasa tenang. Tidak banyak orang yang menguasai kultivasi dao, orang ini yang kurang beruntung telah menemukan metode kultivasi di tanah yang diberkati itu. Dia bahkan tidak tahu apa itu kultivasi, atau teknik sihir apapun. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Ye Mo bertanya lagi, itu berarti kamu satu-satunya yang mengolah jalan umur panjang ini. Lelaki itu terdiam sejenak lalu menggelengkan kepalanya, tidak, saudara bela diriku dan aku menemukan sebuah buku bersama. Kami menghafal isinya dan berkultivasi bersama. Namun, dia menyerangku untuk mengambil pil-pil itu, jadi aku lolos dari kantong itu dengan sangat cepat. Tiba-tiba, lelaki itu seperti teringat sesuatu dan berkata, kamu tidak perlu tahu tentang itu. Bersiaplah untuk mati. Melihat orang yang hendak menyerang, Ye Mo merasa khawatir. Ia tahu bahwa meskipun lawannya tidak menguasai ilmu sihir, juga tidak memiliki artefak sihir, Ye Mo tetap tidak akan mampu mengalahkannya. Perbedaannya terlalu besar. Untungnya, dia berhenti setelah satu pukulan. Jika tidak, Ye Mo akan terluka parah jika tidak mati. Ye Mo tidak tahu bahwa orang itu tidak bisa menyerang terlalu sering. Pelan-pelan saja, lihat apakah ini harta karun atau bukan. Ye Mo memberikan pedang terbangnya kepada pria itu. Ia tahu bahwa jika ia mengarahkannya ke arahnya, pria itu akan dapat mengambilnya sebelum pedang itu melukainya. Huff. Pria itu meraih pedang terbang itu, dan itu memberinya perasaan yang sangat aneh. Pedang apakah ini? Dia pernah melihat beberapa dari 10 pedang legendaris Tiongkok, tetapi tidak pernah melihat yang seperti ini. Dia mencoba menusuk tanah dengan pedang itu, dan pedang itu mengiris tanah seperti sedang memotong tahu. Pedang yang bagus. Dia bisa merasakan bahwa pedang ini berbeda. Dia menyalurkan sebagian Qi-nya ke pedang terbang itu, dan pedang terbang itu pun berdengung. Wajah lelaki itu berubah, dan dia berdiri dengan gembira. Benda ini sepertinya dibuat khusus untuknya. Ini adalah artefak sihir kelas atas, dari mana kau mendapatkannya? Tanya pria itu tiba-tiba. Ketika Ye Mo memberikan pedang terbang itu kepada pria itu, dia sangat cemas. Jika pria ini dapat mengetahui bahwa itu adalah pedang terbangnya dan menghapus indera spiritualnya, Ye Mo akan menjadi kambing yang menunggu untuk disembelih. Namun, itu adalah pertaruhan yang sudah diperhitungkan. Dia bertaruh pada orang yang tidak mengetahui tentang pedang terbang di alam kultivasi. Sepertinya dia telah bertaruh dengan benar. Setidaknya orang itu belum menghapus tanda indera spiritualnya. Itu berarti dia tidak tahu cara mengendalikan senjata alam kultivasi. Ye Mo menenangkan diri dan berkata, peta harta karun ini menunjuk ke tempat itu. Sayang sekali aku hanya bisa memasuki pinggirannya dan tidak bisa masuk dengan benar, jadi aku hanya mendapatkan pedang ini. Mendengar ini, mata pria itu mulai berbinar. Ye Mo tahu bahwa dia tertarik. Tidak mungkin dia tidak tertarik. Berikan peta harta karun itu kepadaku, dan aku akan membiarkanmu hidup, pinta pria itu dengan dingin. Ye Mo berkata, tentu saja aku bisa memberikannya kepadamu, tetapi kamu harus menukarnya dengan sesuatu. Bagaimana kalau kamu memberitahuku lokasi tempat kamu mendapatkan barang-barangmu? Baiklah, jawab lelaki itu, aku mendapatkan semuanya dari Gunung Xingjia. Aku dan saudara seperguruanku saat itu. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menusuk Ye Mo dengan pedangnya. Dia pikir karena peta harta karun itu pasti ada pada Ye Mo, jika dia membunuh Ye Mo, dia akan mendapatkannya dengan mudah. Ye Mo tidak menyangka orang itu akan menyerangnya tanpa memberitahunya apapun, tetapi untungnya dia menggunakan pedang terbangnya, jadi Ye Mo merasakan serangan itu melalui pedang terbangnya dan segera menghindarinya. Sebelum lelaki itu bisa mengerti bagaimana Ye Mo berhasil melakukan hal itu, pedang terbang itu tiba-tiba terlepas dari tangannya dan mengiris tenggorokannya. Pria itu menutupi tenggorokannya karena terkejut, menatap pedang terbang yang terbang di belakang Ye Mo. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Ye Mo tahu dia terlalu beruntung. Pria itu benar-benar menyerangnya dengan pedang terbangnya sendiri. Jika dia menggunakan tinjunya lagi, Ye Mo tidak akan bisa menghindarinya. Ini adalah artefak pedang terbang dari alam kultivasi. Beraninya kau mengatakan bahwa kau mengolah dao panjang umur dengan pengetahuan remehmu itu. Ye Mo mencibir. Tiba-tiba, sebuah bola api terkumpul di tangannya, apa kau tahu tentang ini? Mata lelaki itu penuh dengan keterkejutan, kebingungan dan kesadaran, namun yang dapat dilakukannya hanyalah berdeguk sebelum meninggal. Ye Mo menyeka keringatnya. Dia terlalu beruntung hari ini, tetapi sangat disayangkan bahwa pria itu tidak memberitahunya lebih banyak tentang Gunung Xingjia itu. Ye Mo yakin bahwa dia dan saudara seperguruannya telah menemukan reruntuhan kultivasi.
Tepat saat Ye Mo mengira orang ini tidak memiliki sesuatu yang berharga dibandingkan dirinya dan hendak membakarnya dengan bola api, dia mendapati bahwa platform tempat pria itu duduk ternyata berlubang. Ye Mo mengambilnya dan merobeknya, memperlihatkan sebuah kartu dan dua buku. Ada juga beberapa botol giok, tetapi semuanya kosong. Ye Mo membuka satu dan menciumnya, dan wajahnya langsung berubah, itu adalah bau pil penambah Qi yang hebat. Tidak heran orang ini bisa mencapai puncak pengumpulan Qi. Dia telah mengonsumsi begitu banyak pil, sementara pil peningkat Qi yang hebat adalah pil yang digunakan oleh para kultivator untuk membangun fondasi. Ye Mo meletakkan botolnya sambil berpikir itu sangat disayangkan dan melihat kedua buku itu. Ada dua buku, salah satunya adalah Black Ice Chain. Ye Mo membukanya, dan itu adalah metode kultivasi Dao yang memang cocok untuk orang dengan akar roh air. Orang ini pasti memiliki akar roh air. Itu tidak terlalu berguna bagi Ye Mo, tetapi itu adalah metode kultivasi Dao nyata pertama yang pernah dilihatnya di bumi. Ye Mo melihat buku kedua, yang berjudul Tai True Understanding. Ini adalah metode kultivasi seni bela diri kuno tingkat puncak, tetapi Ye Mo tidak tertarik. Ye Mo bertanya-tanya apakah itu terkait dengan sekte Tai. Ye Mo lalu melihat kartu itu. Di sana tertulis kata-kata Tai dan ditandatangani Elder. Jadi orang ini adalah seorang Elder sekte Tai. Jadi ini berarti bahwa pemahaman sejati Tai adalah metode kultivasi sekte Tai. Ye Mo langsung merasa tertarik. Cepat atau lambat, ia akan membalas dendam pada sekte Tai, dan ia tahu bahwa ada cukup banyak master di sana, bahkan master surga yang hebat. Oleh karena itu, ia pasti tidak akan membiarkan metode kultivasi ini tidak dipelajari. Ye Mo mulai membacanya dan mengingat beberapa gerakan dan teknik rahasia. Ketika Ye Mo kembali ke halaman terakhir, dia melihat sebuah diagram. Formasi 7 bintang. Ye Mo merasa sudah cukup banyak kejutan yang datang, tapi sekarang ada satu hal yang mengejutkan lagi. Diagram itu agak tua, tetapi jelas menunjukkan cara masuk dan keluar formasi. Selain melonggarkan gerbang setiap beberapa dekade, diagram itu juga menyebutkan beberapa cara khusus lain untuk masuk dan keluar. Ye Mo yakin bahwa alasan mengapa orang itu bisa masuk dan keluar adalah karena dia memiliki diagram ini. Ini berarti bahwa Gunung Xingjia pasti berada di dunia dalam juga. Selain menunggu selama puluhan tahun, ada dua cara untuk masuk. Salah satunya adalah dengan menemukan batu Qi, sebanyak 7 buah. Ye Mo mengabaikan cara ini, karena jika ia memiliki batu spirit sebanyak itu, ia akan menggunakannya untuk mencapai tahap tersier dari tahap 5. Cara kedua adalah menemukan seseorang yang memiliki akar kebijaksanaan dan membiarkan darah orang tersebut diserap oleh posisi Tiankou dalam formasi, setelah itu Anda dapat memasuki formasi tersebut. Ye Mo akhirnya mengerti. Jadi akar kebijaksanaan adalah akar spiritual yang dibutuhkan. Biarawati itu, Ji Sun, telah mencoba menggunakan metode ini terakhir kali, tetapi dia hanya menemukan Wei Yongqian dan gagal. Entah akar spiritualnya tidak memadai atau ada yang salah. Namun, Ye Mo tidak dapat menggunakan kedua metode itu. Dia tidak memiliki batu roh, dan dia juga tidak akan membiarkan orang yang tidak bersalah tersedot sampai kering. Tanpa daya, Ye Mo membakar pria itu hingga menjadi abu dan melihat ke sekeliling ruangan lainnya. Setelah yakin tidak ada lagi yang bisa diambilnya, dia pun keluar dari tempat itu. Tepat saat Ye Mo hendak pergi dengan pedang terbangnya, dia nampaknya mendengar teriakan di kejauhan. Ye Mo awalnya mengira ia salah dengar, tetapi ketika mendengarnya untuk kedua kalinya, ia tahu bahwa ia benar. Benar-benar ada seseorang yang berteriak. Ye Mo terbang ke langit dan ia melihat di kejauhan sebuah tornado membentuk pusaran badai salju. Salju dari puncak gunung jatuh seperti air terjun. Beberapa orang berbaju merah dan biru berlarian dan berteriak. Untungnya, masih ada jarak antara mereka dan tornado, dan mereka tidak tertiup angin. Ye Mo terdiam. Dia tidak tahu mengapa orang-orang ini ada di sana, tetapi dia tidak mungkin membiarkan mereka mati begitu saja. Tepat saat dia hendak menyelamatkan mereka, tornado itu menghilang dan longsoran salju berhenti. Meskipun mereka baik-baik saja sekarang, Ye Mo tetap memutuskan untuk mendarat dan berjalan ke arah mereka. Begitu dia berada di dekat mereka, dia melihat bahwa mereka berjumlah 6 orang, 3 pria dan 3 wanita. 2 tenda biru ditempatkan agak jauh. Mereka menatap Ye Mo yang mendekati mereka. Mereka memandang aneh ke arah pemuda yang tidak membawa apapun dan mendatangi mereka dengan ceroboh. Kalian baik-baik saja? Ye Mo bertanya dengan santai. Dia melihat barang-barang mereka dan tenda itu bertuliskan Universitas Beijing. Yang lebih mengejutkan mereka adalah meskipun mereka semua mengenakan pakaian tebal, pemuda ini hanya mengenakan selapis pakaian tipis. Dia masih bisa berbicara dan bertanya dengan santai apakah mereka baik-baik saja. Setelah beberapa saat, seorang gadis berwajah bulat berkata, kami baik-baik saja sekarang. Apakah Anda butuh bantuan? Ye Mo menyadari bahwa mereka mengira dia butuh bantuan karena dia datang dengan tangan kosong. Ye Mo tertawa, karena kalian semua baik-baik saja, aku akan pergi. Selamat tinggal. Tunggu. Gadis tercantik itu menghentikan Ye Mo dan mengeluarkan jaket dari tenda, apa jaketmu hilang? Di sini suhunya minus 20 derajat. Kamu bisa mati kedinginan kalau hanya memakai itu. Ye Mo menyadari bahwa pakaiannya lah yang membuat mereka terkejut. Dia segera melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Aku sudah melatih tubuhku agar tidak kedinginan. Aku hanya mendengar orang meminta bantuan, jadi aku datang. Dingin sekali, tetapi karena dingin sekali, Qi dalam tubuhnya akan menjalankan siklus meridian dengan sendirinya. Ini menguntungkan kultivasinya. Oh benar, Yi He yang menelepon. Apa yang terjadi Yi He? Ucapan gadis berwajah bulat itu menarik perhatian mereka pada seorang gadis yang sedang muntah di sampingnya. Salah satu dari mereka menepuk punggungnya dengan hati-hati. Orang mati. Aku melihat banyak orang mati, banyak sekali, serunya sambil berkata. Matanya penuh kengerian. Ye Mo mendengar ini dan ekspresinya berubah. Dia segera memindai indera spiritualnya tetapi itu sudah di luar jangkauannya.
Dia ingin terbang, tetapi dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak melakukannya di depan mereka. Orang mati yang mana? Yi He, lebih spesifiknya, tanya seorang pria jangkung dan tegap. Pada saat ini, pria yang menepuk Yi He berkata, jangan khawatir, bicaralah pelan-pelan. Ada banyak orang di sini. Yi He minum air lalu menenangkan diri. Dia menenangkan pikirannya dan berkata, di tengah perjalanan ke atas gunung, aku menggunakan teleskop untuk melihat ke kejauhan dan aku melihat sebuah parit besar. Di dalamnya penuh dengan orang mati. Hiks. Yi He menunjuk ke kejauhan. Di sana benar-benar tampak seperti parit salju yang besar, tetapi tidak terlihat jelas di kaki gunung. Itu tidak mungkin, kau bisa melihatnya dari jauh. Lelaki jangkung itu mengerutkan kening. Yi He meraih pria di sebelahnya dan berkata, itu benar. Aku melihatnya. Aku benar-benar melihatnya. Ada banyak orang yang saling menumpuk. Mereka pasti sudah mati. Saya akan melihatnya, kata pria jangkung itu sambil mengambil teleskop. Chen Guang, jangan pergi ke sana. Bagaimana jika gadis berwajah bulat itu melihat bahwa pria jangkung itu akan pergi dan segera menghentikannya? Ye Mo merasa ada yang tidak beres. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang mati di sana? Dia teringat kapal selam yang telah dia hancurkan. Apakah markas mereka ada di sana? Memikirkan hal ini, Ye Mo berkata kepada mereka, tunggu di sini, aku akan pergi melihatnya. Melihat ekspresi khawatir dan bingung mereka, Ye Mo menjelaskan lagi, aku pendaki gunung, jadi aku akan baik-baik saja. Aku akan menceritakan situasinya setelah aku kembali. Ziki, pria itu mengatakan dia seorang pendaki gunung, tetapi dia hanya mengenakan sedikit pakaian dan tidak memiliki peralatan apapun. Benarkah? Bagaimana dia bisa tinggal di sini selama ini dengan pakaian yang sangat sedikit dan tetap baik-baik saja? Apakah dia, kata gadis berwajah bulat itu? Meskipun matahari masih bersinar, kata-katanya masih membuat semua orang menggigil. Sangat tidak wajar bagi orang seperti itu untuk muncul di Antartika. Ayo kita berkemas dan menghubungi kelompok turis. Kita tidak bisa bertindak sendiri lagi, pria jangkung itu tampaknya setuju. Ziki menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin tidak. Aku pernah mendengar kakekku mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang berlatih seni bela diri kuno di Tiongkok. Mereka memiliki kekuatan. Mungkin orang itu berlatih seni bela diri kuno. Jika memang begitu, wajar saja jika dia bisa menahan dingin. Apakah seni bela diri kuno sekuat itu? Pria di sebelah Yi He bertanya. Orang lemah yang tidak berbicara berkata, memang, seni bela diri kuno jauh lebih kuat dari ini. Dong Fang Wang, bagaimana kamu tahu? Apakah kamu juga pernah melihatnya di internet? Tanya pria di sebelah Yi He. Pria lemah itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Ye Mo dan mengerutkan kening. Melihat hal ini, tak seorang pun melanjutkan pembicaraan dan mereka hanya menatap Ye Mo dari kejauhan. Ye Mo bisa bergerak jauh lebih cepat setelah meninggalkan mereka. Dia hanya butuh waktu setengah jam untuk sampai ke tempat yang disebutkan Yi He. Bahkan tanpa memindai indera spiritualnya, dia bisa melihat apa yang ada di dalam. Meskipun parit itu, sinar matahari menerangi bagian dalam. Setidaknya ada puluhan mayat. Yi He benar. Tempat ini benar-benar tempat pembuangan mayat. Ye Mo memindai indera spiritualnya. Ia menemukan bahwa banyak dari tubuh-tubuh ini telah diuji cobakan. Ia segera menyadari bahwa Northern Sen memang memiliki markas di sana. Namun, itu mungkin bukan markas mereka. Tetap saja, ia harus menemukan markas itu. Tepat ketika Ye Mo hendak menyebarkan indera spiritualnya dan mencari markas Beixia, dia merasa diawasi. Dia tiba-tiba berbalik dan terkena peluru senapan runduk. Pada saat yang sama, dia menghilang dari tempatnya. Saat dia sampai pada penembak jitu itu, dia sudah mati. Ye Mo mencibir. Insiden kapal selam itu pasti bocor. Karena rumah kultivasi itu, dia telah menyia-nyiakan satu malam. Mungkin orang-orang ini sedang merencanakan retret mereka sekarang. Ye Mo mencari tempat itu inci demi inci dengan indera spiritualnya lagi. Tidak lama setelah itu, ia menemukan tempat yang berbeda. Itu adalah selokan dengan tumpukan salju. Namun sebelum ia bisa masuk ke dalam untuk mencari, ia merasakan bahaya di bawah kakinya. Tanpa berpikir, Ye Mo terbang. Gemuruh begitu Ye Mo lepas landas, ada ledakan besar di bawahnya. Seolah-olah gunung itu terbalik. Di bawah indera spiritual Ye Mo, semua platform pengujian, laboratorium, dan mesin itu langsung hancur berkeping-keping. Ekspresi Ye Mo tampak buruk. Orang-orang ini memang sangat tegas. Bahkan gunung pun hancur berkeping-keping. Dia telah menemukan markas Northern Sen, tetapi hasilnya sama saja dengan tidak menemukannya. Dia bahkan percaya bahwa musuh utama Luo Yue di masa depan bukanlah AS, tetapi North Sen, musuh tersembunyinya. Ye Mo tidak mengerti mengapa orang-orang ini tidak mengizinkannya memasuki laboratorium dan kemudian meledakkannya bersamanya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa mereka sangat takut padanya. Mereka takut membiarkannya masuk, mengambil barang-barangnya, dan kemudian bom itu tidak dapat membunuhnya. Mendengar ledakan dahsyat itu, para mahasiswa Universitas Beijing itu menatap dengan kaget saat salju berterbangan ke langit. Mereka hanya bisa melihat gumpalan kabut putih yang besar. Tempat yang ditunjuk Yi He kini tertutup oleh longsoran salju. Apakah pemuda itu masih bisa bertahan hidup? Itu bukan sekadar longsoran salju, sepertinya ada beberapa TNT yang terkubur di sana, kata Dong Fang Wang setelah beberapa saat. Anziki terdiam dan berkata setelah beberapa saat, setelah ledakan besar dan longsor seperti itu, aku tidak tahu apakah dia. Semua orang tahu maksudnya adalah lelaki itu mungkin sudah tidak hidup lagi. Dia tampak baik-baik saja. Lihat, dia berjalan ke sana, kata gadis berwajah bulat itu, Fuli. Bagaimana mungkin? Dia selamat dari ledakan itu, apakah dia dewa atau semacamnya? Pria di sebelah Yi He mendesah. Ye Mo menghampiri mereka dan tersenyum, aku bukan dewa, aku sudah meninggalkan gunung saat ledakan terjadi. Longsornya cukup besar, jadi menurutku kalian harus pergi. Kemudian, Ye Mo berhenti sejenak dan berkata, lagi pula, ada banyak tempat bagus di Tiongkok, mengapa harus jauh-jauh datang ke Antartika?
Kalau begitu, aku pergi dulu, selamat tinggal. Tunggu, kakak, aku belum menanyakan namamu. Aku Anziki. Yang pendek di sana bernama Xiao Dong, dan gadis di sebelahnya bernama Yi He. Pria jangkung itu bernama Chen Guang, dan Fu Li ada di sebelahnya. Pria yang lebih kurus bernama Dong Fang Wang. Kami semua mahasiswa Universitas Beijing. Omong-omong, ini kedua kalinya Chen Guang ke Antartika, Anziki memperkenalkan. Dong Fang Wang. Ye Mo berpikir sejenak. Mendengar nama ini, dia langsung teringat pada Dong Fangxi dan Dong Fang Tang. Dong Fangxi tidak benar-benar mirip dengan Dong Fang Tang, tetapi Dong Fang Wang ini sebenarnya mirip dengan Dong Fangxi dan Dong Fang Tang. Melalui ini, Ye Mo dapat segera melihat bahwa ketiganya memiliki hubungan keluarga. Mereka pasti tiga bersaudara dari keluarga Dong Fang. Kenapa kamu diam saja? Melihat Ye Mo terdiam, Anziki bertanya tanpa sadar. Ye Mo tersenyum, namaku Mo Ying. Ngomong-ngomong, Dong Fang Wang, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Sepertinya kamu tidak asing. Para siswa melihat Ye Mo mengabaikan gadis cantik Anziki untuk berbicara dengan Dong Fang Wang dan menatapnya dengan aneh. Bahkan Anziki pun mengangkat mulutnya dengan tidak puas. Melihat Dong Fang Wang menatapnya dengan kaget, Ye Mo tahu dia terlalu tiba-tiba. Dia langsung berkata, mungkin aku salah, tapi aku pernah melihat seseorang yang mirip denganmu. Dong Fang Wang mengamati Ye Mo dan berkata tanpa ekspresi, kau benar, tetapi karena kau mengenal mereka, kau pasti bukan orang yang sederhana. Salah satu dari mereka bernama Dong Fangxi dan yang lainnya bernama Dong Fang Tang. Kau mungkin pernah melihat salah satu dari mereka atau bahkan keduanya. Ye Mo berpikir, memang begitu. Dong Fangxi dan dia memiliki permusuhan besar, dan meskipun dia telah membunuh orang itu, dia masih merasa Dong Fangxi lolos begitu saja. Haruskah dia membunuh Dong Fang Wang ini? Dia tidak punya alasan untuk membiarkan seseorang dari keluarga Dong Fang pergi. Terakhir kali, Dong Fang Tang itu menipunya dan melarikan diri. Hal pertama yang akan dia lakukan ketika dia punya kesempatan adalah menghadapi Dong Fang Tang itu. Namun, Ye Mo berpikir bahwa dia harus membiarkan Dong Fang Wang ini pergi. Setidaknya dia tidak pernah melakukan hal buruk padanya, jadi sepertinya tidak pantas untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, Ye Mo tiba-tiba bertanya, Dong Fang Wang, mereka berdua adalah saudaramu, kan? Mereka bukan orang biasa, tahukah kamu apa yang mereka lakukan? Dong Fang Wang mencibir, aku tidak pernah menganggap mereka sebagai saudaraku. Nama keluargaku hanya Dong Fang, dan aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Dong Fang, jadi jangan libatkan aku dengan mereka. Aku adalah aku, dan mereka adalah mereka. Nada suaranya benar-benar dingin. Ye Mo berpikir, apakah kedua saudara ini sedang bertengkar atau ada hal lain? Meskipun Ye Mo tahu bahwa ia tidak punya alasan untuk membunuh Dong Fang Wang, ia tetap tidak merasa nyaman. Dong Fangxi dan Dong Fang Tang adalah musuhnya, siapa yang tahu jika Dong Fang Wang ini tidak akan menjadi musuh. Dong Fang Wang menatap Ye Mo dan tiba-tiba berkata, aku tahu kau pasti orang yang mampu untuk bisa muncul di Antartika seperti ini. Namun, aku ingin mengatakan bahwa jika kau membunuhku karena Dong Fang Tang dan Dong Fangxi, aku benar-benar tidak akan mati dengan pantas. Anziki menatap Ye Mo dan Dong Fang Wang. Mengapa pembicaraan mereka aneh? Mengapa melibatkan pembunuhan? Apakah mereka sudah tidak ada di bumi? Ye Mo menyadari bahwa Dong Fang Wang ini telah menyadari niat membunuhnya. Namun, dia tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia merasa bahwa Dong Fang Wang ini terlalu pintar. Selain merasakan niat membunuhnya, dia telah memahami dari kata-katanya yang biasa bahwa dia memiliki permusuhan dengan saudara-saudaranya. Orang-orang dari keluarga Dong Fang benar-benar pintar. Apakah mereka semua seperti ini? Melihat Ye Mo terdiam, Dong Fang Wang tiba-tiba berkata, kita punya ayah yang sama, tetapi ibu kita berbeda. Setelah ayahku meninggal, ibuku dan aku dikeluarkan dari keluarga Dong Fang. Aku bukan lagi bagian dari keluarga Dong Fang. Permusuhanmu dengan mereka tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya punya satu kerabat, yaitu ibuku. Tetapi aku dapat memberitahumu satu hal, leluhur keluarga Dong Fang berasal dari Sitang, dan impian terbesar keluarga Dong Fang adalah kembali ke Sitang. Meskipun demikian, itu tidak ada hubungannya denganku. Ye Mo tidak lagi berniat membunuh Dong Fang Wang setelah berbicara dengannya. Dong Fang Wang belum menunjukkan niat untuk melakukan apapun pada Ye Mo, tetapi bahkan jika dia melakukannya, Ye Mo tidak akan takut. Jika dia membunuh Dong Fang Wang sekarang, itu akan menunjukkan bahwa dia takut. Itu tidak baik untuk hati daunnya. Tetapi pada saat yang sama Dong Fang Wang telah mengujinya, jadi dia bisa membunuhnya. Namun, kata-kata Dong Fang Wang aneh. Ye Mo telah mengunjungi sebagian besar tempat di Tiongkok, tetapi belum pernah mendengar tentang Sitang. Aku tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini dulu, rombongan wisata sudah mengirim pesan, Fu Li melihat suasana menjadi tegang dan mengatakan sesuatu untuk meredakan ketegangan. Ye Mo menatap mereka dan tersenyum. Dia akan pergi. Segera, sosok Ye Mo menghilang dari Gletser. Ye Mo kemudian menelepon Su Yuehua dan menyuruhnya menyelidiki Dong Fang Tang. Dia benar-benar ingin tahu apa yang sedang dilakukan Dong Fang Tang. Dia merasa hal-hal yang terjadi di Luo Yue kali ini sangat aneh. Itu adalah serangkaian hal, seperti ketika Dong Fangxi merencanakan sesuatu terhadapnya. Ada rencana di dalam rencana. Dong Fang Wang menatap sosok Ye Mo yang menghilang dan merasakan tangannya penuh keringat. Dia sangat cerdas dan memiliki naluri yang kuat. Dia benar-benar bisa merasakan niat membunuh Ye Mo saat Anziki mengatakan bahwa namanya adalah Dong Fang Wang. Jadi Dong Fang Wang mengatakan apa yang dia bisa untuk membuat Ye Mo mengerti bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Dong Fangxi dan Dong Fang Tang. Ketika Ye Mo bertanya kepada Su Yuehua tentang Dong Fang Tang, dia dengan cepat memberikan jawaban yang tepat. Dia telah menyelidiki Dong Fang Tang. Dari Su Yuehua Ye Mo mengetahui bahwa Blue Ray Corporation telah bertikai beberapa bulan sebelumnya. Ku Yu dan Edward tewas akibat kekacauan itu, dan Blue Ray Corporation pun pecah. Sementara itu, Dong Fang Tang dan anak buahnya menghilang setelah perselisihan itu.
Mendengar ini, Ye Mo punya firasat buruk. Dia merasa bahwa entah itu pasukan elit pasukan khusus yang menghilang di Pulau Ice Helm atau insiden yang menimpa Luo Yue atau bahkan perang yang sebenarnya, semuanya mungkin ada hubungannya dengan Dong Fangtang. Jika semua itu benar-benar direncanakan oleh seseorang, maka metode mereka terlalu mirip dengan metode Dong Fangxi di masa lalu. Kalau saja Dong Fangxi tidak meninggal, dialah orang pertama yang dicurigai Ye Mo. Namun, Dong Fangxi sudah pasti meninggal. Jadi, tersangka utama Ye Mo adalah Dong Fangtang. Jika kejadian terkini ada kaitannya dengan Dong Fangtang, maka itu berarti dia mungkin bergabung dengan Northern Sen. Bagaimana keadaan di AS dan Inggris? Tanya Ye Mo. Su Yuehua berkata dengan nada ringan, istri dan putri Tan. Rod berbicara di TV, dan pertemuan antara AS dan Inggris menjadi sangat singkat. Belum ada berita resmi tentang hal itu, tetapi Perdana Menteri Inggris meninggalkan AS dengan cepat, dan tidak ada berita dari India juga. Su Yuehua ragu-ragu sejenak sebelum berkata, tetapi Nyonya Rod belum ingin meninggalkan Luo Yue. Dia berkata akan menunggumu kembali untuk membicarakan beberapa hal. Mendengar ini, kepala Ye Mo mulai sakit. Dia tahu ada masalah dengan Nyonya Rod ini, tetapi dia tidak tahu apa masalahnya. Tidak peduli rahasia apa yang dia miliki, Ye Mo tidak ingin berhubungan dengan orang-orang seperti itu. Selama dia tidak memiliki niat buruk terhadap Yue, dia hanya ingin dia pergi secepat mungkin. Namun, jika dia tidak ingin pergi, dia tidak bisa benar-benar mengusirnya. Oleh karena itu, Ye Mo berkata dengan kesal, aku akan pergi ke Pulau Helm Es sekarang. Jaga mereka. Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu kepada Luo Ying dan Ning Qingsui? Su Yuehua bertanya tanpa sadar. Dia berpikir bagaimana Ye Mo akan pergi ke sana. Itu jarak yang cukup jauh, namun Ye Mo tidak meminta bantuan apapun. Mendengar ini, Ye Mo berkata, ponselku hampir kehabisan baterai, aku akan berbicara dengan mereka saat aku kembali. Su Yuehua tertawa, dan Ye Mo segera berkata, hei, jangan salah paham. Selain itu, kamu harus menjaga keamanan Ye Xing dan kawan-kawan. Kita bisa melonggarkan pembatasan imigrasi, tetapi jika ada yang mencoba mendekati area penelitian dan tempat tinggal ilmuwan Luo Yue, segera tangkap mereka, masukkan mereka ke penjara, dan tunggu aku membereskan mereka. Setelah perang ini, Ye Mo merasa bahwa populasi Luo Yue benar-benar terlalu sedikit. Ia percaya bahwa populasi Luo Yue seharusnya berada di antara 5 dan 10 juta. Hanya dengan begitu Luo Yue tidak akan takut pada satu kekuatan atau bahkan semua orang yang bersatu melawan mereka. Namun, hal terakhir itu tidak akan terjadi. Meskipun diplomasi Luo Yue tidak terlalu bagus, mereka tidak akan memiliki sekutu sama sekali. Ngomong-ngomong, selidiki di mana si Tang berada. Seharusnya di suatu tempat di Tiongkok, tapi aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, kata Ye Mo. Ye Mo tiba-tiba menyadari sesuatu. Ketiga bersaudara itu bernama Dong Fangxi, Dong Fangtang, dan Dong Fangwang. Jika Anda menggabungkan bagian terakhir dari nama mereka, Anda mendapatkan si Tang Wang, yang berarti Raja Si Tang. Itu seharusnya hanya kebetulan, kan? Ye Mo mengerutkan kening dan bergumam. Dong Fangwang telah memberitahunya semua itu agar tetap hidup, karena takut Ye Mo akan kembali untuk membunuhnya. Namun, Dong Fangwang telah meremehkan Ye Mo, karena Ye Mo bahkan tidak perlu berusaha sekuat itu jika ingin membunuh seseorang. Ye Mo tahu bahwa meskipun Dong Fangwang tidak berpengalaman seperti Dong Fangxi dan Dong Fangtang, pikirannya sangat jernih. Jika dia tidak begitu suram, dan jika dia bukan dari keluarga Dong Fang, Ye Mo pasti ingin membawanya ke Luo Yue. Meskipun persyaratannya masih sangat ketat, Luo Yue sekali lagi menyambut kedatangan imigrasi. Namun, setiap orang harus diperiksa sebelum dapat datang. Ada berbagai macam persyaratan, tetapi ini tidak menghentikan orang-orang untuk ingin bermigrasi ke Luo Yue. Karena perang, Luo Yue telah memperoleh kompensasi dalam jumlah besar dan mendirikan banyak fasilitas dan organisasi. Semua fasilitas ini dirancang oleh Ye Xing dan semuanya berkelas dunia. Dibandingkan dengan meningkatnya prevalensi Luo Yue, Presiden AS ingin muntah darah. Seseorang baru saja membuat kesempatan sempurna baginya untuk menyerang Luo Yue, tetapi kesempatan itu hancur sebelum dia bisa menggunakannya. Nyonya Rod diselamatkan, dan dia telah mengutuk AS di TV langsung. Dengan cara itu, tidak mungkin Inggris dapat memulai perang. Meskipun AS tidak punya alasan lagi untuk memulai perang, AS tidak akan membiarkan Luo Yue mencekik mereka untuk rute maritim mereka ke Samudra Hindia. Jadi mereka juga harus bernegosiasi dengan Luo Yue agar mereka meninggalkan Pulau Jason Giambi. Ye Mo tahu bahwa dia tidak pandai berpolitik, dan dia juga tidak punya waktu untuk mengurusinya, jadi dia menyerahkan semua urusan sepenuhnya kepada Su Yuehua dan kawan-kawan. Dia merasa sangat percaya pada mereka. Sasarannya saat ini jelas, ia akan pergi ke Pulau Helm Es dan menemukan Zhang Jue dan Li Hu. Kemudian, ia akan kembali dan menikah dengan Luo Ying dan Ning Qingsui. Setelah itu, ia akan mencoba menemukan batu roh dan mencoba memasuki dunia saku dalam 1 atau 2 tahun. Untuk menempuh jarak dari kutub selatan ke kutub utara, bahkan dengan kekuatan Ye Mo, ia masih harus menggunakan pil energi murni. Ye Mo menggunakan peta yang diberikan Han Zhaixin kepadanya dan pada saat ia menemukan pulau itu, langit sudah kelabu. Ye Mo tidak tahu apakah itu siang atau malam. Ye Mo berdiri di udara di atas pulau itu dan memandangi bebatuan tandus dengan salju di sana-sini. Ini adalah pulau es, tetapi itu bukan gletser. Han Zhaixin mengatakan itu tampak seperti helm, tetapi Ye Mo tidak dapat benar-benar mengatakannya. Di sekeliling pulau terdapat armada kapal dengan segala jenis bendera, namun tidak ada satupun armada yang mendekati pulau tersebut. Sepertinya sesuatu memang terjadi, gumam Ye Mo pada dirinya sendiri, dan ia mendarat di batu kuning itu. Begitu ia melangkahkan kaki di sana, ia menyadari bahwa suasananya terasa sangat aneh. Itu adalah perasaan kematian dan keheningan.
Ye Mo tidak tahu bahwa pada saat itu di suatu tempat di kapal yang jauh, 3 pria dan 2 wanita sedang menonton layar pengawasan tertentu. Saat sosok Ye Mo muncul di layar, mereka semua saling memandang dengan kaget dan tidak tahu harus berkata apa. Dia benar-benar punya kekuatan misterius yang bisa pergi kemana saja di dunia. Di dunia kekuatan mutan. Kalau saya tidak melihatnya sendiri, saya tidak akan percaya, kata seorang wanita. Orang lain memecah suasana yang pekat itu dan berkata, betapapun kuatnya dia pasti akan segera mati. Tidak ada yang menjawab, karena mereka semua percaya itu benar. Saat Ye Mo memasuki pulau itu, dia pasti sudah mati. Wanita satunya juga terkejut. Dia tidak menyangka akan mengenal pria di layar. Dia pikir Ye Mo hanyalah seorang ahli bela diri kuno, tetapi ternyata dia memiliki kemampuan untuk pergi kemanapun yang dia inginkan tanpa menggunakan mesin apapun. Wanita ini adalah penasihat pemimpin geng Hong Martial, Huang Mei. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa geng Hong Martial mampu mencapai statusnya di San Francisco adalah karena dia. Namun, sejak dia menyadari bahwa Zhu Hongsheng tidak dapat mencapai hal-hal besar, dia meninggalkan geng Hong Martial. Dia bahkan mencari Ye Mo di kemudian hari tetapi tidak pernah menemukannya. Kemudian entah bagaimana Northern Sen mendengar tentangnya dan mengundangnya. Meskipun dia pernah menjadi anggota geng, dia tidak benar-benar tahu banyak tentang Northern Sen. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa Northern Sen sangat kuat dan mereka memiliki banyak pangkalan penelitian ilmiah. Mereka menyatakan bahwa mereka menciptakan dunia yang damai. Namun, setelah Huang Mei bergabung dengan Northern Sen, ia menyadari bahwa organisasi ini bertekad menghancurkan semua negara di dunia dan mendirikan kediktatoran. Cara mereka melakukan sesuatu dan menghasilkan uang sama sekali tidak tampak damai. Organisasi itu penuh dengan pembantaian dan rencana jahat. Huang Mei sudah lama ingin meninggalkan Pasir Utara, tetapi dia mengerti bahwa Pasir Utara mudah untuk bergabung tetapi sulit untuk meninggalkannya. Kali ini dia datang bersama orang-orang Pasir Utara untuk melakukan misi yang menyamar sebagai armada Jepang. Dia tahu bahwa ini akan menjadi satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia gagal, dia akan mati. Huang Mei ingin menyelamatkan Ye Mo dan melarikan diri, tetapi dia tahu itu tidak mungkin dilakukan. Ye Mo ada di pulau itu, dan dia tidak punya cara untuk menghubunginya. Huang Mei tidak sepenuhnya tahu tata letak pulau itu, tetapi dia setidaknya tahu beberapa hal. Dia tahu bahwa akan sangat sulit bagi Ye Mo untuk melarikan diri setelah pergi ke sana. Ketika orang-orang ini memasang perangkap, mereka bahkan telah memperhitungkan karakter Ye Mo di dalamnya. Bahkan jika dia tidak bisa menyelamatkan Ye Mo, dia tidak ingin tinggal di Pasir Utara lagi. Dan jika dia ingin lari, dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Namun selain dia, ada 4 orang lagi di sana. Dia harus membunuh keempat orang lainnya secepat mungkin dan pergi, tanpa membuat orang lain terkejut. Ye Mo telah mengunjungi banyak pulau, tetapi dia belum pernah melihat tempat seperti pulau ini yang memberinya rasa kematian dan kekosongan. Bahkan di Antartika dia bisa merasakan kehidupan, tetapi benar-benar tidak ada kehidupan di sana. Ia yakin bahwa bahkan jika ia menemukan Zhang Jue dan Li Hu di sana, mereka hanyalah mayat, bukan orang hidup. Pulau itu sangat berbahaya, tetapi dia tidak tahu mengapa tepatnya. Ye Mo berjalan di sepanjang bebatuan selama setengah jam dan akhirnya mengerti mengapa Han Zhaixin mengatakan bahwa pulau itu sebenarnya hanya beberapa ribu kilometer persegi. Pulau itu terhubung dengan gletser yang tak terhitung jumlahnya, tetapi daratan sebenarnya tidak besar. Setelah memeriksa, ia menyadari bahwa pulau yang tepat luasnya paling banyak 100 kilometer persegi. Itu tidak kecil, tetapi Northern Sen tidak akan pernah membangun markasnya di tempat seperti itu dan membiarkannya terungkap. Ini adalah jebakan. Meskipun Ye Mo tidak tahu apakah itu untuk pasukan khusus atau bukan, tetapi dia punya firasat buruk. Mengetahui bahwa ini adalah gugusan gletser, Ye Mo tidak pergi menyelidiki petak-petak gletser yang besar, karena ia merasa bahwa meskipun ada rahasia di pulau itu, rahasia itu tidak akan berada di gletser. Ia perlu memeriksa daratan. 100 kilometer persegi bukanlah hal yang kecil, tetapi berdasarkan penyelidikan Ye Mo semuanya segera diperiksa. Ye Mo berhenti di sebuah lembah. Tempat itu berantakan, dan ada banyak bangunan, tetapi semuanya tak bernyawa. Di ujung lembah itu ada sebuah terowongan. Ye Mo mengeluarkan indera spiritualnya dan bersiap memasuki terowongan itu, tetapi tepat ketika indera spiritualnya mencapai area tepat di sebelah terowongan itu, dia menemukan sebuah pisau militer yang setengah terkikis. Ye Mo berjalan mendekat dan mempelajarinya, dan tampaknya benda itu telah menembus sesuatu sebelum berkarat. Semua orang itu mungkin telah menghilang di terowongan ini. Ye Mo menghela napas, jika mereka benar-benar menghilang, maka dia tidak perlu terus mencari, karena tempat ini juga tidak bernyawa. Namun karena dia sudah ada di sana, dia tahu bahwa dia harus pergi melihatnya. Ye Mo sangat berhati-hati, meskipun dia seorang kultivator Dao. Ia berdiri di pintu terowongan dan merasakan jantungnya bergetar. Bahkan ketika ia ditodong pistol, ia tidak pernah merasakan perasaan ini. Itu terlalu aneh dan membuatnya sangat tidak nyaman. Ia memikirkan bahaya yang ia rasakan ketika memasuki pulau ini dan merasa semakin tidak nyaman. Namun, setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tetap masuk. Jika dia tidak punya keberanian untuk melihat-lihat sebentar saja, itu akan dianggap terlalu malu. Namun, sebelum masuk, ia memasukkan pil Qi esensi dan pil kehidupan teratai ke dalam mulutnya dan membungkusnya dengan Qi agar tidak meleleh. Setelah memastikan tidak ada bahaya di dekatnya, ia mulai berjalan perlahan. 10 menit kemudian, Ye Mo mencapai ujung terowongan, dan tidak ada apa-apa selain lubang besar. Lubang ini menjorok ke bawah, dan terdapat anak tangga. Persis seperti terowongan bawah laut di Bali. Ye Mo mengirimkan indera rohnya ke bawah, dan terowongan itu tampak berbeda dari yang sebelumnya.
Setelah indera rohnya mencapai ujung, ada juga kapal selam, tetapi wajah Ye Mo langsung berubah buruk. Wajahnya dipenuhi dengan hal-hal yang belum pernah dilihat Ye Mo sebelumnya. Pikiran pertama Ye Mo adalah mereka pasti telah melakukan semua itu untuk menargetkan dan meledakkannya. Jika memang begitu, maka mereka pasti telah menebak sebagian kekuatannya dan membuat jebakan ini khusus untuknya. Tapi itu tidak masuk akal, bagaimana mereka tahu dia akan datang? Dan apakah mereka akan menggunakan cara yang begitu besar untuk menyingkirkannya? Ye Mo tidak mengerti dan ingin segera pergi, karena bahkan dia tidak sanggup menghadapi begitu banyak ledakan sekaligus. Namun, saat dia ingin berbalik, dia merasa ada yang tidak beres. Jika dia tidak masuk dan rencana mereka sia-sia hanya karena itu, bukankah itu rencana yang sangat buruk? Dia memikirkan Dong Fangxi itu, dan jika seseorang menargetkannya, rencana mereka tidak akan sesederhana itu. Dia berpikir sejenak dan cermat mengamati indera spiritualnya. Ketika dia menyadari apa yang ada di sekelilingnya, wajahnya berubah sangat buruk. Batu-batu di sekelilingnya dan terowongan itu semuanya buatan dan hanya disamarkan sebagai batu-batu biasa. Saat ini Ye Mo berkeringat. Ia ingin berbalik dan lari, tetapi ia menghentikan dirinya dan menenangkan diri. Meskipun ia tidak melihat kamera, ia yakin bahwa ia sedang diawasi. Jika ia berbalik, mungkin tempat ini akan segera meledak. Tidak peduli seberapa cepat dia tidak akan mampu melarikan diri darinya. Alasan mereka tidak meledakkan bom itu bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka tidak tahu kartu truf apa yang mungkin dimilikinya. Mereka ingin menunggu sampai dia memasuki lubang itu dan mereka akan memiliki keyakinan lebih besar untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, Ye Mo menjadi lebih tenang. Sejak dia memulai jalur kultivasi, dia telah menghadapi terlalu banyak bahaya dan hal yang tidak diketahui, tetapi dia tidak pernah dikelilingi seperti hari ini. Ye Mo tahu bahwa jika semua yang ada di sekitarnya meledak, maka meskipun dia berada di tahap pembentukan fondasi, dia mungkin tidak akan mampu bertahan dari ledakan seperti itu. Orang yang mengubur bom itu sebenarnya telah melebih-lebihkannya dan ingin menunggu sampai dia masuk ke lubang hitam sebelum meledakkan tempat itu. Mengetahui hal itu, Ye Mo hanya bisa berjalan hati-hati ke dalam lubang hitam. Melihat layar, wajah Huang Mei berubah. Dia juga melihat bahwa pria yang memegang kontrol ingin segera meledakkannya. Qi Huan, dia sudah masuk, kamu bisa melakukannya, wanita itu segera berkata saat melihat Ye Mo masuk. Meskipun Ye Mo dikelilingi oleh bom, mereka masih tidak yakin apakah mereka akan membunuhnya. Pria bernama Qi Huan itu menatap layar dan berkata, tunggu sebentar lagi. Begitu dia benar-benar masuk, aku akan menekannya 10 detik kemudian. Saat itu, sekuat apapun dia pasti sudah mati. Huang Mei berdiri di belakang dan dengan hati-hati menyentuh pisau di sakunya. Meskipun dia juga memiliki pistol, dia tahu bahwa dia hanya menduduki peringkat ketiga dalam hal kekuasaan di sana. Lubang hitam itu adalah perangkap Northern Sen untuk pria yang tidak dapat dilacak itu. Pria yang membuat Northern Sen tidak dapat beristirahat dengan tenang. Kedua batu energi ekstrim itu telah menghilang dan belum lama ini, kejadian mengerikan di kapal lelang terjadi, dan cadangan emas Kekaisaran Matahari Hitam tiba-tiba menghilang. Selain itu, cadangan emas Amerika juga dirampok. Ini semua menunjukkan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk muncul dan menghilang entah dari mana. Lulin paling dicurigai atas batu energi ekstrim, tetapi terbukti bahwa tuduhan itu tidak masuk akal. Banyak yang menduga itu adalah Ye Mo namun banyak pula yang menganggapnya mustahil. Ketika akhirnya dia melihat sosok Ye Mo, dia menyadari bahwa memang Ye Mo yang berada di balik semua itu. Pada saat ini, Huang Mei terkejut dengan penasihat yang telah menebaknya. Hanya dia yang menebaknya dan menyiapkan serangkaian rencana melawan Ye Mo dan Luo Yue. Menurut penasihat itu, Ye Mo bukan hanya harus menjadi bagian dari Luo Yue, tetapi dia mungkin juga salah satu penguasa kota, jika bukan yang tertinggi dalam komando. Jadi, semua yang dilakukan penasihat itu adalah untuk memaksa keluar tuan misterius itu. Dia tidak memiliki status untuk menerima semua informasi itu, tetapi dia cerdas dan telah menebaknya dari percakapannya dengan orang lain dan mempertimbangkan semua yang telah terjadi. Jika Ye Mo benar-benar komandan Luo Yue, maka dia tidak boleh mati dan identitasnya sebagai guru misterius tidak boleh terungkap. Kalau tidak, dia tidak akan bisa pergi ke Luo Yue dan mengembangkan ambisinya. Jika orang seperti itu meninggal, itu akan menjadi pukulan berat bagi Luo Yue. Dan jika AS tahu bahwa Luo Yue telah mencuri emas mereka, mereka akan memikirkan cara apapun yang mungkin untuk berperang dengan Luo Yue. Huang Mei sedang menghitung kapan saat terbaik untuk bergerak. Begitu Ye Mo benar-benar memasuki lubang hitam, saat itulah orang yang memegang kontrol akan paling fokus pada layar. Itu akan menjadi saat terbaik untuk menyerang. Saat itu pun tiba dengan cepat ketika Ye Mo benar-benar menghilang ke dalam lubang hitam, Huang Mei segera mengeluarkan belati dan senjatanya. Tindakan Huang Mei cepat, tetapi yang lainnya juga tidak lambat. Saat dia mengeluarkan pisau dan mengeluarkan senjatanya, wanita di sebelahnya merasakan ada yang tidak beres dan juga segera mengeluarkan senjatanya. Huang Mei tahu bahwa yang terbaik adalah membunuh orang di sebelahnya dan kemudian membunuh orang yang mengendalikan remote. Dia tahu bahwa jika dia membuang-buang waktu sedikit saja, bom itu akan meledak. Saat pisau Huang Mei mengenai pria yang mengendalikan remote, senjatanya juga ikut meletus. Dia membunuh dua orang secepat yang dia bisa saat dia mengejutkan mereka. Huang Mei tahu bahwa tindakannya akan diperhatikan. Dia tidak bisa menghindari peluru, tetapi akalnya menyelamatkannya lagi. Begitu dia melepaskan tembakan, dia memiringkan tubuhnya ke kiri dan menembak wanita di sebelahnya. Begitu Huang Mei minggir, terdengar suara ledakan keras. Sebutir peluru melewati pinggang Huang Mei, dan pada saat yang sama peluru Huang Mei menembus dada wanita itu. Seketika 3 orang tewas dan 1 orang terluka. Orang terakhir itu tidak tahu mengapa mereka saling berkelahi, tetapi dia bereaksi ketika Huang Mei melepaskan tembakan kedua. Dia tidak memiliki pistol, dan reaksi pertamanya bukanlah mencari pistol tetapi berlari ke arah mayat itu untuk menekan remote. Huang Mei tidak ingin membiarkannya melakukan hal itu, dan dia langsung menembak kepala pria itu tetapi tetap tidak dapat menghentikan ledakannya.
Melihat adegan di layar meledak dalam kobaran api dan berubah menjadi hitam, Huang Mei menghela napas dan berkata pada dirinya sendiri, aku mencoba menolongmu semampuku, tetapi aku tidak bisa melakukannya sepenuhnya. Maaf, tetapi aku juga harus lari. Huang Mei membalut pinggangnya dengan perban lalu membersihkan tempat kejadian perkara dan menyeka kamera sebelum meninggalkan ruangan. Dia tahu bahwa yang paling sulit bukanlah serangan mendadak, melainkan saat-saat ketika Anda ingin melarikan diri. Ye Mo memiliki tujuan ketika ia memasuki lubang hitam tersebut, ketika tubuhnya benar-benar berada di dalam, ia segera berubah menjadi tidak terlihat dan terbang keluar secepat yang ia bisa. Pedang terbangnya berubah menjadi perisai Qi untuk melindungi dirinya sendiri. Dia menggunakan kecepatan tercepatnya dan hanya membutuhkan 10 detik untuk keluar. Tepat saat ia hampir sampai di pintu masuk terowongan, ledakan terjadi dan dengan gemuruh mendorongnya keluar bersama semua puing dan tanah. Pada saat yang sama, Ye Mo memakan kedua pil itu. Meskipun dia ingin menghentikan tubuhnya agar tidak terbang keluar seperti puing-puing, kekuatan ledakannya terlalu kuat, dan Ye Mo akhirnya terluka parah. Begitu ledakan itu terjadi, Ye Mo menggunakan seluruh tenaga dalamnya untuk melindungi dirinya. Ketika penghalang tenaga dalam dan pertahanan pedang terbang itu hancur, meridiannya pun hancur. Jika dia tidak menyiapkan kedua pil itu sebelumnya, organ-organnya juga akan hancur. Gemuruh-gemuruh. Api dan es bercampur menjadi satu, bagaikan kembang api yang meledak ke langit. Di bawah ledakan besar itu, gletser mulai hancur dan potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya terlepas dari pulau itu dan mulai hanyut. Ye Mo jatuh ke salah satu gletser dengan hembusan tanah dan es yang besar, dan gletser itu pun mulai menjauh dari pulau itu. Ledakan itu langsung menarik perhatian armada yang mengawasi daerah itu. Armada mulai mendekati pulau itu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sebuah perahu kecil meninggalkan armada massa, dan segera bercampur dengan semua gletser dan menjadi tidak dapat dikenali. Huang Mei tidak menyangka dia bisa melarikan diri dengan mudah. Itu karena ledakan itu menarik perhatian semua orang dan karena hutan gletser menjadi tempat persembunyian terbaiknya. Apa? Pulau itu tiba-tiba meledak dan gletser besar itu berubah menjadi gletser-gletser kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Han Zhaixin mendengar berita itu, dia terdiam. Jika pulau itu meledak, bagaimana mungkin Zhang Jue dan Li Hu masih hidup? Ye Mo, kamu tidak perlu pergi lagi, Han Zhaixin bergumam pada dirinya sendiri dan ingin menelepon Ye Mo, tetapi panggilannya tidak tersambung. Han Zhaixin menghela napas dan meletakkan teleponnya. Wajar saja jika telepon Ye Mo tidak dapat dihubungi. Dia tampaknya tidak terbiasa menggunakan hal-hal seperti itu. Di sebuah pulau dekat Laut Bailing terdapat markas besar Northern Sen. Ye Mo menebak dengan benar, markas besar Northern Sen ada di sana. Pada saat ini, di ruang pertemuan paling inti, seorang pria berteriak, karena pulau ini telah meledak, mengapa tidak ada berita yang dikirim kembali? Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Kami menggunakan kapal-kapal Jepang dan kekuatan orang lain juga. Saya kira mereka takut negara-negara terdekat mungkin menangkap sinyalnya. Qi Huan bertanggung jawab atas hal ini, dan dia sangat berhati-hati. Saya rasa dia tidak akan membuat kesalahan. Dan Huang Mei yang kami kirim selalu memiliki gambaran yang lebih luas, jadi bahkan jika Qi Huan membuat kesalahan, dia akan menunjukkannya, jawab sebuah suara tajam. Tunggu sebentar, saat ini, semua negara saling mengirim pesan, jadi tidak mungkin Qi Huan dan kawan-kawan tidak akan mengirim berita apapun. Kecuali mereka dalam keadaan darurat khusus, pasti ada sesuatu yang terjadi pada mereka, suara serak terdengar lagi. Pria yang pertama kali berbicara berkata, coba hubungi mereka. Saya ingin segera tahu hasil apa yang kita dapatkan setelah menghabiskan begitu banyak sumber daya dan upaya untuk ini. Minta mereka segera mengembalikan rekaman video itu. Ya. Jawab sebuah suara. Saudara Dongfang, apakah menurutmu ledakan ini disebabkan oleh Ye Mo? Meskipun kamu mengatakan itu dia, aku masih ragu. Aku baru saja mendapat kabar bahwa dia muncul di Antartika, dan sebuah pangkalan di sana hancur sendiri karena dia. Dia tidak mungkin muncul di kutub utara secepat ini, kan? Tapi kalau bukan Ye Mo, lalu siapa orangnya? Tanya pria itu. Setelah sekian lama, suara serak itu terdengar lagi, menurutku orang itu adalah Ye Mo. Dia sangat misterius. Aku yakin dia salah satu pemimpin Luo Yue. Mengenai mengapa dia bisa muncul di kutub selatan saat dia berada di kutub utara beberapa saat sebelumnya, menurutku itu karena kekuatan mutannya. Namun, jika ledakan ini disebabkan olehnya, kita mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk meneliti kekuatannya ini. Sayang sekali, keluh lelaki parubaya itu. Di Gedung Putih, Presiden mengadakan rapat segera setelah mendapat berita tentang ledakan tersebut. Ini adalah masa-masa tersulit Amerika, di satu sisi ada kebangkitan Luo Yue, dan Luo Yue bahkan telah mengambil alih Pulau Jason Giambi, dan di sisi lain adalah cadangan emas mereka. Yang terpenting, rencana mereka untuk Luo Yue selalu berakhir dengan kegagalan. Presiden sangat marah, tetapi dia tahu kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Dia harus tetap tenang. Meskipun pertemuan ini diadakan sebagian untuk membahas pulau itu, tujuan utamanya adalah untuk memikirkan taktik yang tepat bagi Luo Yue. Tidak peduli seberapa kuat Northern Sen, mereka hanyalah sebuah organisasi. AS dapat melawan mereka kapan saja. Musuh mereka yang sebenarnya sekarang adalah Luo Yue dan bukan Northern Sen. Presiden tahu dengan jelas bahwa bahkan jika Northern Sen benar-benar memiliki senjata mengerikan yang disebut Space Flower, AS bukanlah satu-satunya negara yang menghadapinya. Presiden memandang semua senator dan kabinetnya lalu berdiri, hari ini, semua orang yang duduk di sini pasti masih berpikir bahwa Amerika adalah negara terkuat di dunia baik secara ekonomi maupun militer, tetapi dengan sangat menyesal saya sampaikan bahwa kita bukan lagi negara terkuat. Cadangan emas kita telah hilang. Saya tidak akan menyebutkan siapa yang mengambilnya, tetapi semua orang dapat menebak identitas pencurinya. Melihat reaksi semua orang, Presiden melanjutkan dengan rasa puas, Luo Yue hanya punya waktu 1 tahun untuk membangun diri, tetapi mereka berhasil mencapai apa yang telah kita lakukan dalam setengah abad. Mereka telah menggunakan segala cara yang diperlukan dan mengancam dunia dengan kekuatan nuklir mereka.
Mungkin saat kita masih minum sampahnya untuk merayakan gelar kita sebagai kekuatan militer terkuat, mereka telah berhasil menggantikan kita dalam hal teknologi dan militer. Sekarang, mereka juga telah merebut Pulau Jason Giambi. Jika ini terus berlanjut, Angkatan Laut kita akan menjadi tidak relevan di Samudra Hindia. Saya khawatir jika ini terus berlanjut, Angkatan Laut kita bisa bersembunyi di jurang di Pasifik dan terus menggertak warga negara kita sendiri. Mungkin dengan begitu, bukan hanya Luo Yue, tetapi juga Rusia dan Cina perlahan-lahan akan menjulurkan kepala mereka di atas kita. Presiden kemudian duduk, dan melihat suasana ruangan, dia tahu dia telah mencapai tujuannya. Semua orang tahu bahwa Presiden ingin menyerang Luo Yue, tetapi mereka juga tahu bahwa itu tidak akan mudah. Howard, seperti Presiden, juga memiliki sikap yang kuat, dan dia tidak senang bahwa mereka dipukuli oleh Luo Yue. Oleh karena itu dia berkata, kita sebenarnya punya cara untuk menjatuhkan Luo Yue. Semua orang menatapnya, jadi Howard mengumpulkan pikirannya dan berkata, menurutmu mana yang lebih penting, Angkatan Laut Rusia memasuki Selat Selatan dan Utara atau kebangkitan Luo Yue? Menurutku, kebangkitan Luo Yue akan lebih mengancam kita. Mereka bertingkah seperti orang gila, jawab seseorang. Howard mengangguk, saya juga percaya begitu. Alasan mengapa kami menggunakan alasan lain selain senjata nuklir untuk mengambil tindakan terhadap Luo Yue adalah karena kami tahu bahwa jika kami menggunakan senjata nuklir sebagai alasan, Rusia akan menentangnya. Namun sekarang, situasinya berbeda. Luo Yue mengambil alih Pulau Jason Giambi dengan jelas berarti bahwa mereka tertarik pada Selat Malaka. Selat Malaka adalah jalur yang ingin digunakan Rusia untuk kembali ke pangkalan mereka di Vietnam Utara. Jika kami mendukung Rusia dan mengizinkan mereka kembali ke sana, tidakkah Anda pikir Rusia akan memihak kami? Meskipun akan menjadi kerugian besar bagi AS jika membiarkan Rusia memasuki pangkalan Vietnam Utara, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehancuran Luo Yue. Jika Luo Yue pergi, maka China akan kembali ke AS juga. Melihat semua orang mengangguk, Howard melanjutkan, sekarang kita hanya perlu bergabung dengan Rusia untuk sementara dan menyerang Luo Yue bersama-sama. Selain itu, Luo Yue telah meledakkan nuklir di Kutub Selatan, yang melanggar perjanjian Antartika. Itu sudah cukup menjadi alasan untuk menghakimi mereka. Selama Rusia tidak memberikan suara tidak, kita dapat menggunakan perserikatan untuk menghakimi Luo Yue lagi. Bagaimana jika Tiongkok memilih tidak? Seseorang bertanya. Howard tersenyum, kecuali kita mengakui bahwa kita secara diam-diam mengizinkan Angkatan Laut Rusia kembali ke pangkalan mereka di Vietnam, Cina tidak akan melakukan itu. Ketika Ye Mo bangun, hari sudah gelap. Dia segera duduk dan memeriksa kondisinya. Dia terluka parah. Untungnya, dia masih memiliki pil Lotus Life di mulutnya, jadi lukanya segera pulih. Kalau tidak, dia mungkin belum bangun saat itu. Meskipun meridiannya benar-benar hancur, dengan pil Lotus Life, pemulihan hanya masalah waktu. Sedangkan untuk luka luar, itu bahkan tidak terhitung sebagai luka bagi Ye Mo. Hanya luka dantian dan meridian yang sebenarnya mengkhawatirkannya. Ye Mo mengeluarkan 2 pil Lotus Life lainnya dan meminumnya sebelum memeriksa sekelilingnya. Ye Mo menyadari bahwa dia berada di gletser dan ada air laut di sekelilingnya, tidak ada yang lain. Ledakan itu pasti telah menghancurkan gletser, jadi dia melayang pergi. Ye Mo merasa beruntung. Jika dia masih berada di Pulau Helm Es, bahkan jika dia belum mati, dia pasti sudah tertangkap. Tampaknya reaksi cepatnya di dalam terowongan itu tepat. Jika dia berbalik saat itu, ledakan itu mungkin akan terjadi 1 atau 2 detik kemudian dan dia mungkin akan meninggal. Sebaliknya, ia memilih untuk masuk ke lubang hitam dan melarikan diri dengan menjadi tidak terlihat. Ini memberinya waktu setidaknya 13 detik atau lebih, waktu yang ia butuhkan untuk bertahan hidup. Kejadian ini membuat Ye Mo lebih mengerti bahwa saat dalam bahaya, sangatlah penting untuk tetap tenang. Meskipun itu sangat berbahaya, dia akan menghargainya. Terkadang, ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dipahami. Namun, dia berhasil keluar berkat pil dan pedang terbangnya. Ye Mo tiba-tiba teringat pedang terbangnya. Apakah pedang itu jatuh ke laut? Untungnya, ia segera menemukannya. Burung itu tergeletak di tanah di sebelahnya, tetapi burung itu telah kehilangan semua sifat spiritualnya. Ia tidak bisa terbang lagi. Ye Mo mengambilnya dan menganggap dirinya beruntung. Jika bukan karena pedang terbangnya, dia tidak akan duduk di sana tanpa kehilangan satu bagian pun dari tubuhnya. Meskipun pedang terbang itu telah rusak parah, dia masih memiliki batu 5 elemen sehingga dia bisa menempanya kembali. Sekarang dia sudah berada di tahap 5 tahap tengah, menempa ulang pedang itu hanya akan membuatnya lebih kuat. Apapun yang terjadi, Ye Mo tahu bahwa hal terpenting yang harus dilakukan saat itu adalah menyembuhkan dirinya sendiri. Dia tidak tahu pasti sudah berapa lama dia berada di sana, tetapi seharusnya tidak terlalu lama. Cedera itu membuat Ye Mo semakin ingin masuk ke dimensi kecil. Dia ingin menjadi lebih kuat di luar, tetapi tidak peduli seberapa keras dia bekerja, itu tidak berguna tanpa energi spiritual dan ramuan. Ye Mo memikirkan kejadian ini. Jelas bahwa itu adalah rencana yang ditujukan padanya. Siapa yang akan melakukan ini? Siapa yang akan memasang jebakan sebesar itu di sebuah pulau? Jika mulai dari stop kontak Luo Yue yang hancur hingga hilangnya turis Bali, semuanya telah menjadi sasarannya, maka musuhnya terlalu berbahaya. Dia merasakan hal yang sama seperti yang biasa diberikan Dong Fangxi padanya. Orang pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah Dong Fang Tang. Pertama kali dia datang ke Luo Yue untuk bernegosiasi dengan sana, dia tidak dapat mengendalikan emosinya. Kemudian, dia mengetahui bahwa dia telah melakukannya di depan rekannya. Sejak saat itu, Ye Mo mengetahui bahwa Dong Fang Tang bukanlah orang yang sederhana. Jika dia benar-benar dalang, orang itu terlalu menakutkan. Setidaknya, dia tahu bahwa dia adalah salah satu petinggi Luo Yue. Dia tahu lebih banyak tentangnya daripada Han Zexin. Dia yakin bahwa terowongan di Bali telah dipersiapkan oleh Pasir Utara. Pasukan Luo Yue kebetulan menemukannya. Dia tidak tahu mengapa Pasir Utara menggali terowongan di sana, tetapi ada satu hal yang dia yakini, Pasir Utara memiliki lebih banyak terowongan seperti itu.
Pasir utara, kata Ye Mo dingin dan dia menutup matanya untuk menyembuhkan diri. Meridian yang terputus mulai menyatu. Meskipun prosesnya lambat, itu hanya masalah waktu. Seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa pemulihannya jauh lebih lambat daripada sebelumnya. Namun, yang aneh adalah meskipun pemulihannya lambat, setelah sembuh, kulitnya menjadi jauh lebih tebal. Ye Mo tahu bahwa semakin tebal meridian, semakin baik untuk kultivasi. Biasanya, meridian hanya akan banyak berubah pada tahap pembentukan fondasi. Bahkan jika Anda mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam tahap pengumpulan Qi, itu hanya akan menjadi lebih tahan lama, bukan lebih tebal. Dia menyadari bahwa pengalaman mendekati kematian ini telah menggali sebagian potensinya. Ye Mo mengeluarkan pil kehidupan teratai lainnya dan satu-satunya batu roh yang dimilikinya. Perluasan meridiannya berarti bahwa ia memiliki potensi yang lebih kuat. Dengan sumber daya yang sama, ia dapat mencapai keadaan yang lebih tinggi. Luo Yue. Bau perang kembali tercium. Alasannya sederhana, Luo Yue telah melanggar perjanjian Antartika. AS meminta Uni untuk menyerang kota Luo Yue untuk kedua kalinya. Saat memberikan suara, Rusia menentang semua ekspektasi dan setuju. China tidak memberikan suara seperti biasanya, tetapi kali ini Inggris juga tidak memberikan suara. Namun, tetap saja, telah diputuskan untuk menyerang Luo Yue untuk kedua kalinya. Alasannya adalah karena Luo Yue menjadi faktor kekacauan di dunia dan telah meledakkan nuklir di Antartika. Mereka mengancam negara-negara yang cinta damai, seperti Indonesia, dengan nuklir dan memaksa mereka untuk menandatangani perjanjian yang tidak adil. Mereka menuntut Luo Yue untuk segera mengembalikan China kepada rakyat. Melihat permintaan tersebut, Luo Yue menolaknya tanpa berpikir. Oleh karena itu, perang tidak dapat dihindari lagi. Uni mengirimkan 630.000 pasukan kali ini, tetapi 99% dari pasukan penjaga perdamaian ini terdiri dari tentara AS. Ketika giliran negara lain untuk mengirim pasukan, mereka hanya mengirim sedikit secara simbolis. Bajingan-bajingan ini. Huang Yinian mengumpat melihat pertemuan Luo Yue. Semua orang tahu bahwa meskipun masih Uni yang menyerang Luo Yue, itu hanya satu negara, AS. Mengenai mengapa AS terburu-buru menyerang Luo Yue, jawabannya sangat jelas. Dia masih belum kembali, Ning Qingsui mendesah. Luo Ying terdiam. Dia memegang tangan Ning Qingsui dan berkata, dia baik-baik saja, jangan khawatir. Meskipun dia menghibur Ning Qingsui, dia juga merasa khawatir. Sudah 2 bulan sejak ledakan itu terjadi dan masih belum ada kabar tentang Ye Mo. Jika Luo Yue tidak menghadapi perang yang akan segera terjadi, mereka akan pergi mencari Ye Mo. Namun, mereka tahu bahwa jika mereka meninggalkan Luo Yue sekarang, itu hanya akan menimbulkan kekacauan. Mereka masih perlu membuat banyak keputusan. Ye Mo tidak ada di sana dan mereka adalah istrinya. Jika mereka tidak bisa menstabilkan situasi, semuanya tidak akan berakhir baik. Sebelum perang, Ye Mo telah pergi, dan jika mereka juga pergi, apa artinya itu? Jika ada satu orang yang tidak peduli dengan perang, itu adalah Ye Xing. Dia berkata dengan santai, jika kita berhasil menghancurkan mereka pertama kali, kita bisa melakukannya lagi. Su Yuehua juga sangat yakin dengan pertahanan Luo Yue. Dia telah melakukan uji coba perang, dan Luo Yue telah menciptakan senjata rahasia baru sejak perang terakhir. Dia hanya khawatir tentang Ye Mo. Saya telah memerintahkan pasukan di Pulau Jason Miambi untuk mundur, kata Huang Yinian dengan kesal. Dia baru saja mendapatkan keuntungan militer dan lokasi yang sangat penting, tetapi sekarang dia harus menyerahkannya. Su Yuehua mengangguk, hanya saja waktu kita terlalu sedikit kali ini dan hanya 30.000 imigran lagi yang datang. Jika kita punya waktu 1 tahun lagi, mungkin kita bisa mendapatkan ratusan ribu lebih. Ye Xing tersenyum, jangan khawatir, kita punya senjata rahasia. Jika kita mengalahkan mereka sampai mereka tidak bisa menahannya kali ini, kita akan mendapatkan kedamaian setidaknya selama 5 hingga 10 tahun. Saudara Ye Xing, bagaimana kamu yakin? Ye Zifeng bertanya dengan aneh. Ye Xing tersenyum pahit dan menepuk kepalanya, entah kenapa aku yakin. Sepertinya aku punya banyak pengetahuan perang di otakku. Perang kecil ini seperti permainan anak-anak. Tidak seorang pun akan meragukan kemampuan Ye Xing di sana. Hanya Su Yuehua yang tahu senjata rahasia apa yang sedang dibicarakan Ye Xing. Karena Luo Yue tidak dapat memproduksi sendiri banyak hulu ledak, mereka hanya dapat mengandalkan senjata impor, tetapi itu juga telah dibatasi. Ye Xing meremehkan senjata impor. Namun, seseorang tidak bisa begitu saja membangun jalur produksi dengan uang. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, ia telah menemukan sistem rudal jenis baru yang disebut rudal mini orbit udara. Rudal-rudal ini sangat kecil, tetapi memiliki daya ledak yang besar. Jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan TNT biasa. Ketika Rusia membatasi impor rudal Luo Yue, Ye Xing sudah mulai membuatnya. Ye Xing tahu bahwa meskipun pertahanan Luo Yue luar biasa, jika perang benar-benar dimulai dan mereka dikepung, maka tidak peduli seberapa kuat pertahanan Luo Yue, mereka akan kalah jika mereka tidak bisa menyerang. Jadi, Ye Xing menciptakan ini. Rudal mini orbit udara akurat, kuat, dan memiliki jangkauan jauh. Keunggulan utamanya adalah rudal ini tidak dapat dideteksi oleh radar. Selain itu, rudal ini dapat diproduksi secara massal. Namun Ye Xing dan bahkan Su Yuehua percaya bahwa setelah perang ini, jika AS ingin memprovokasi Luo Yue lagi, mereka perlu mempertimbangkan kembali perang tersebut. Alasan AS berani menyerang Luo Yue adalah karena mereka tahu mereka kekurangan rudal. Tanpa kekuatan menyerang, pertahanan tidak berarti apa-apa. AS jelas mengetahui berapa banyak rudal yang diimpor Luo Yue, jadi mereka bersedia menerima kekalahan awal demi kemenangan besar pada akhirnya. Ye Xing berkata, perang ini sangat mudah untuk dihadapi oleh Luo Yue, tapi yang tidak mudah adalah akibatnya. Saudara Ye, apa maksudmu? Tanya Su Ping. Ye Xing segera berkata, saya yakin pasukan Union akan lumpuh karena rudal mini orbit udara kita. Namun, lumpuh bukan berarti kalah. Oleh karena itu, kita harus keluar dan menyerang segera setelah kita memenangkan pertempuran awal. Jika pasukan Union kalah, mereka tidak akan kembali. Kita tidak perlu mengejar mereka.
Lagi pula, kita hanya punya 30.000 prajurit, bagaimana mungkin kita bisa mengejar mereka? Tanya Yu Miaodan. Ye Xing tersenyum, jika kita tidak mengejar mereka dan menghentikan, mereka pasti akan kembali. Masalahnya ada pada rudal mini orbit udara. Pertama kali Anda menggunakannya untuk menyerang musuh, rudal itu sangat kuat, tetapi memiliki kelemahan. Sistem pengunci anti radar dan anti rudal sangat sederhana. Begitu mereka melihat cangkang rudal yang kosong, mereka dapat mengganti cangkangnya dengan sangat mudah. Jadi begitu mereka kembali dan menyerang untuk kedua kalinya, Luo Yue akan kalah. Selain itu, peperangan modern bukan tentang jumlah. Tetapi bahkan jika kita mengusir mereka dari sini, mereka tetap akan menyadari situasinya. Ini hanya masalah waktu, kata Ye Zifeng. Itu berbeda, Ye Xing segera berkata, jika kita mengalahkan mereka dan memaksa mereka menandatangani perjanjian, bahkan jika mereka kembali, itu akan memakan waktu lama sampai saat itu tiba. Kita kebanyakan butuh waktu. Setelah waktu ini berlalu, rudal mini itu tidak akan berguna bagi kita karena saat itu kita akan memiliki senjata yang lebih baik. Jadi kali ini, kita perlu melukai mereka dengan keras, seperti terakhir kali. Juga, ada hal yang perlu kukatakan pada semua orang. Saudara seperguruan Yemo jauh lebih cakap daripada aku, jadi kalian tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Bahkan jika dia tidak kembali selama beberapa tahun, aku yakin dia akan baik-baik saja. Ye Xing tahu bahwa penting untuk menjaga moral semua orang tetap tinggi, tetapi dia juga tidak berbohong. Yemo adalah seseorang yang bisa terbang. Seluruh mata dunia kembali tertuju pada Luo Yue. Kali ini AS telah memulai perang melawan Luo Yue atas nama perdamaian dan keadilan. Jadi, perusahaan taruhan terbesar di dunia telah membuka taruhan lagi untuk perang tersebut. Marsekal yang memimpin pasukan ini adalah Jenderal Wells. Ia telah berperang dalam banyak hal dan gayanya mirip dengan Rommel, karena ia dapat menang melawan banyak orang dengan jumlah prajurit yang lebih sedikit. Meskipun Rommel adalah seorang perwira militer Jerman, ia adalah panutan Wells. Pada akhir bulan ketiga sejak Yemo meninggalkan Luo Yue, mereka telah mengumpulkan 630.000 tentara Union Army, 330.000 untuk pedalaman, 100.000 untuk angkatan laut, 80.000 untuk angkatan udara, dan 120.000 orang untuk pedalaman dan angkatan laut bersama-sama. Senjata utamanya adalah 1.500 tank, 3.000 kendaraan lapis baja, 2.000 jet tempur, 1.900 helikopter, 160 kapal dan segala macam mesin pengganggu. Dengan kekuatan ini, Wells menyatakan perang terhadap Luo Yue.